Hello everyone, let me introduce myself. I'm Anissa Nandarini with NPM 2440021 MNG 24B. In this video, I will explain about national income concept. Pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah total pendapatan yang diterima oleh seluruh faktor produksi dalam perekonomian suatu negara. Ini meliputi pendapatan dari tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam. Dengan kata lain, ini menggambarkan seberapa besar negara kita menghasilkan barang dan jasa dalam satu tahun. Mengapa pendapatan nasional penting? Pendapatan nasional penting karena pertama, mengukur kinerja ekonomi. Dengan pendapatan nasional, kita bisa tahu seberapa besar kemampuan perekonomian suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa. Kedua, menjadi dasar kebijakan ekonomi. Pemerintah menggunakan data ini untuk membuat kebijakan, seperti menentukan pajak atau pengeluaran negara. Dan yang terakhir, ketiga, menilai kesejahteraan masyarakat. Meskipun tidak sempurna, angka pendapatan nasional bisa memberi gambaran mengenai kesejahteraan masyarakat. Komponen pendapatan nasional. Pendapatan nasional berasal dari beberapa komponen. Pertama, pendapatan rumah tangga. Ini termasuk gaji, upah, sewa, bunga, dan laba yang diterima oleh individu. Kedua, ada pendapatan perusahaan. Laba yang diperoleh perusahaan setelah dikurangi biaya produksi. Ketiga, ada biaya pendapatan pemerintah, penerimaan dari pajak dan berbagai sumber lainnya. Keempat, ada pendapatan dari luar negeri, seperti uang yang dikirim oleh pekerja migran atau remitansi, atau pendapatan dari investasi luar negeri. Selanjutnya ada metode mengukur pendapatan nasional. Untuk mengukur pendapatan nasional ada 3 cara. Yang pertama, metode pengeluaran. Menghitung total pengeluaran untuk barang dan jasa, misalnya belanja rumah tangga, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Kedua, ada metode pendapatan. Menghitung total pendapatan yang diterima, faktor produksi seperti upah, bunga, sewa, dan laba. Selanjutnya ada metode produksi. Menghitung nilai tambah yang diciptakan oleh setiap sektor ekonomi. Selanjutnya PDB dan PNB. PDB adalah produk domestik bruto. PDB ini artinya adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara tanpa memperhatikan siapa yang memproduksinya. Sedangkan PNB, produk nasional bruto, itu artinya adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. PDB RIIL dan PDB nominal. Yang membedakan adalah PDB RIIL atau PDB real dihitung dengan menggunakan harga konstan, sehingga lebih akurat untuk melihat pertumbuhan ekonomi tanpa pengaruh inflasi. Lalu PDB nominal dihitung dengan harga yang berlaku saat itu, yang bisa terpengaruh oleh inflasi. Selanjutnya, pendapatan nasional neto atau NNP. Selanjutnya ada yang namanya pendapatan nasional neto atau NNP. NNP adalah PNB setelah dikurangi depresiasi, yaitu penurunan nilai aset tetap seperti mesin dan bangunan. Jadi, NNP memberikan gambaran yang lebih realistis tentang seberapa banyak yang tetap ada setelah memperhitungkan penurunan nilai dari aset yang digunakan dalam produksi.
Pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Ini kayak memberikan gambaran tentang rata-rata pendapatan per orang di negara tersebut. Biasanya kita pakai ini untuk membandingkan kesejahteraan antar negara. Selanjutnya ada keterbatasan pendapatan nasional. Namun, meskipun pendapatan nasional sangat berguna, ada beberapa keterbatasan, seperti ekonomi informal. Itu artinya banyak kegiatan ekonomi yang tidak tercatat, seperti pekerjaan informal atau ilegal. Ada distribusi pendapatan. Artinya adalah pendapatan nasional tidak menunjukkan apakah pendapatan tersebut merata atau tidak. Selanjutnya ada kualitas hidup. PDB atau pendapatan nasional tidak mengukur kualitas hidup, kesehatan, atau kebahagiaan masyarakat. Selanjutnya ada dampak lingkungan. Pendapatan nasional tidak memperhitungkan kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi akibat proses produksi. Meskipun pendapatan nasional memberi gambaran umum tentang kapasitas ekonomi, itu tidak selalu mencerminkan kesejahteraan sosial. Misalnya, dua negara dengan PDB yang sama bisa memiliki kualitas hidup yang sangat berbeda, tergantung pada faktor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan keadilan sosial. Contoh, pendapatan nasional digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti pemerintah, yang gunanya untuk merancang kebijakan ekonomi, seperti menentukan pajak atau belanja negara. Selanjutnya digunakan untuk investor, untuk menilai potensi dan stabilitas ekonomi suatu negara. Selanjutnya, perbandingan antar negara. Pendapatan per kapita digunakan untuk membandingkan tingkat kesejahteraan antar negara. Keterbatasan pendapatan nasional ada yang perlu kita perhatikan, seperti ekonomi informal. Banyak kegiatan ekonomi yang tidak tercatat, seperti pekerjaan di sektor informal, perdagangan ilegal, atau kegiatan rumah tangga. Distribusi pendapatan. Pendapatan nasional tidak memberikan informasi tentang distribusi pendapatan. Misalnya, dua negara dengan pendapatan nasional yang sama bisa memiliki ketimpangan sosial yang sangat berbeda. Selanjutnya ada kualitas hidup. Pendapatan nasional tidak mengukur kualitas hidup seperti kesehatan, pendidikan, dan kebahagiaan. Selanjutnya ada dampak lingkungan. Pendapatan nasional tidak memperhitungkan kerusakan lingkungan atau penurunan kualitas sumber daya alam yang terjadi akibat aktivitas ekonomi. Walaupun pendapatan nasional memberikan gambaran tentang kapasitas ekonomi suatu negara, kesejahteraan sosial tidak bisa sepenuhnya diukur hanya dengan angka pendapatan nasional. Misalnya, sebuah negara dengan PDB tinggi mungkin memiliki masalah ketimpangan sosial yang besar, polusi yang tinggi, atau tingkat kesehatan yang buruk. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan faktor lain, seperti distribusi pendapatan, akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan kondisi lingkungan ketika menilai kesejahteraan masyarakat.
Kita balik ke NNP dan PNB. Konsep NNP adalah PNB yang telah dikurangi dengan depresiasi. Apa sih depresiasi itu? Depresiasi adalah penurunan nilai aset tetap seperti mesin atau bangunan yang digunakan dalam proses produksi. Kalau ditanya, kenapa sih NNP itu penting? Karena NNP memberikan gambaran yang lebih realistis tentang seberapa banyak yang masih tersisa setelah mempertimbangkan kerusakan atau penurunan nilai dari aset yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Kita balik lagi ke pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan nasional yang dibagi dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Ini digunakan untuk mengukur kesejahteraan rata-rata per orang dalam suatu negara dengan membandingkan pendapatan per kapita antar negara. Kita bisa menilai standar hidup atau tingkat kemakmuran relatif antar negara. Metode mengukur pendapatan nasional. Ada 3 cara untuk mengukur pendapatan nasional. Pertama, metode pengeluaran. Menghitung total pengeluaran. Mengapa pendapatan nasional penting? Pendapatan nasional sangat penting karena memiliki berbagai fungsi, antara lain seperti mengukur kinerja ekonomi. Dengan melibatkan pendapatan nasional, kita bisa menilai seberapa baik perekonomian suatu negara bekerja dalam menciptakan barang dan jasa. Yang kedua, membantu perumusan kebijakan ekonomi. Pemerintah menggunakan data pendapatan nasional untuk menentukan kebijakan seperti pajak, pengeluaran negara, atau kebijakan moneter. Selanjutnya, menilai kesejahteraan masyarakat. Meskipun tidak sempurna, pendapatan nasional memberikan gambaran kasar tentang tingkat kesejahteraan masyarakat, terutama jika dibandingkan dengan negara lain. Metode pengukuran pendapatan nasional. Untuk mengukur pendapatan nasional ada 3 cara metode yang digunakan, yaitu pertama ada metode pengeluaran, menghitung total pengeluaran untuk barang dan jasa yang dihasilkan. Ini termasuk pengeluaran konsumsi rumah tangga, investasi, pemerintah, serta ekspor neto. Ekspor dikurangi impor. Kedua, metode pendapatan. Menghitung total pendapatan yang diterima oleh faktor produksi. Ini mencakup upah untuk tenaga kerja, sewa untuk penggunaan tanah, bunga untuk penggunaan modal, dan laba untuk kewirausahaan. Selanjutnya, metode produksi. Menghitung nilai tambah, value added dari setiap sektor ekonomi. Ini berarti menghitung selisih antara nilai output dan biaya input yang digunakan dalam proses produksi. Jadi, kesimpulannya adalah pendapatan nasional adalah alat utama untuk mengukur kinerja ekonomi suatu negara. Namun, kita juga perlu menyadari bahwa pendapatan nasional tidak sempurna dan tidak mencakup segala aspek kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan faktor lain seperti ketimpangan sosial, kualitas hidup, dan dampak lingkungan dalam mengevaluasi kemajuan suatu negara. Sekian dari saya akhiri. Terima kasih.